You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Kombinasi sirkuit Lusail dan balapan malam hari, Marc Marquez diprediksi pengamat susah menang. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez diprediksi akan mengalami kesulitan jelang seri keempat MotoGP Qatar 2025. Dia bukan jagoan utama dalam balapan malam di sana. Ambisi Marquez menuju seri MotoGP Qatar 2025 diyakini akan lebih besar setelah dia terperosot dari tahta klasemen. Kegagalan finish di balapan utama pada seri EP Americas, yang notabene seri kekuasaan dia, kemungkinan akan membuat dia ingin membayar kesalahan. Namun, seri MotoGP Qatar bukanlah seri yang bisa dikatakan menjadi favorit bagi si semut dari Cervera. Sirkuit Lusail, di Doha, Qatar dan kombinasi balapan malam hari, bukanlah hal yang bisa membuat laju Marquez ikut nyaman. Marquez memang pernah menang di sana, tapi hanya 2 kali. Satu kemenangan di kelas Moto2 musim 2011, dan satu lagi di kelas Premier pada musim 2014. Selebihnya, Marquez hanya bertambah menggondol 2 raihan podium runner-up. Riwayat kurang greget dari juara dunia 8 kali itulah yang membuat 2 pengamat Manuel Pecino dan Antonio Lopez, sedikit meragukan ledakan Marquez pada akhir pekan ini. Lopez bahkan mengungkit istilah Black Circuit alias sirkuit hitam yang ada dalam daftar Marquez. Marc sendiri menjulukinya dengan demikian, ujar Lopez dalam podcast Pecino GP, dikutip Bola Sport dari Motosan S. Dia menyebut sirkuit-sirkuit yang dimana dia selalu kesulitan dengan julukan sirkuit hitam, sedangkan sirkuit yang dia sangat pahami diberi julukan merah. Jelas saat di EP Argentina dan khususnya di EP Americas, ditandai sebagai seri merah olehnya, di mana dia bisa membuat perbedaan sangat signifikan, tandasnya. Lusail ibarat kata hampir mirip dengan sirkuit Sepang, di Malaysia bagi Marquez. 2 sirkuit ini malah yang paling susah untuk sering dimenangi pembalap berusia 32 tahun tersebut. Dari data-data balapan, Marquez juga kabarnya lebih sering tampil buruk di Lusail dan Sepang, dibandingkan sirkuit lainnya. Marquez sekarang menemukan dirinya, jelang seri keempat ini, menghadapi sirkuit hitam, lanjut Lopez, hitam dan hitam, dia punya 2 sirkuit hitam dalam karirnya. Kids bicara yang ada di kalender kompetisi 22 seria, yaitu di Qatar dan Sepang. 2 sirkuit itu adalah tempat di mana dia secara historis tidak bisa tampil bagus. Catatan hasil-hasil dia lebih buruk dibandingkan saat di sirkuit lain, ucapnya. Berbanding terbalik dengan Marquez, sirkuit Lusail justru jadi sirkuit merahnya Francesco Bagnaia. Kecuali karena retired alias gagal finish, Bagnaia selalu mencapai podium dan saat ini berstatus juara bertahan. Lebih dari semua itu, satu orang yang bisa mengalahkan dia, Marquez, bukanlah adiknya yang selalu finish kedua di setiap seri kemarin, kata Lopez. Namun, satu musuh yang bisa mengalahkannya adalah musuh terbesar dia, Pecco Bagnaia. Bagi Bagnaia, sirkuit Austin kan hitam. Tapi di sini terbalik. Di Qatar, sirkuit ini merah baginya dan Marquez yang harus menjalani sirkuit hitamnya, ucap Lopez. Sementara itu, Jorge Martin akui bakal terseok-seok bersaing dengan Marc Marquez CS jelang comeback di MotoGP Qatar 2025. Jorge Martin selaku pembalap Aprilia Racing mengakui bahwa dirinya bakal terseok-seok atau kesulitan bersaing dengan Marc Marquez dan kawan-kawan jika comeback di MotoGP Qatar 2025. Para pembalap kelas Premier akan kembali beraksi pada seri balapan keempat MotoGP Qatar 2025, yang berlangsung di sirkuit Losail pada Jumat, 11 April 2025, hingga Senin, 14 April 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. Seri balapan ini bisa menjadi ajang spesial karena Jorge Martin yang telah absen panjang berpeluang comeback di Losail. Rider berjuluk Martinator itu diketahui ingin membangun kepercayaan diri saat ia kembali membalap pada MotoGP Qatar 2025 akhir pekan ini,
setelah dirinya melewatkan 3 seri pertama musim ini karena cedera. Saya sangat ingin kembali ke lintasan dan saya senang setidaknya dapat mencoba dan balapan di Qatar, kata Martin dalam pernyataan resmi Aprilia. Tujuannya adalah untuk membangun sedikit kepercayaan diri dengan RS EP25 dan mulai melakukan beberapa putaran, lanjut sang juara bertahan itu. Martin tahu bahwa membalap di Qatar akan sangat sulit baginya dalam kondisi belum fit 100%. Pada kondisi normal, sirkuit ini juga bukan menjadi favorit bagi dirinya setelah hanya meraih hasil terbaik finish posisi ketiga yang diraih pada musim lalu. Saya tidak tahu bagaimana kebugaran fisik saya nantinya, tidak diragukan lagi tidak 100%, kata pembalap 27 tahun tersebut. Secara fisik, saya bahkan tidak yakin apakah saya akan mampu menyelesaikan balapan, tetapi jika kami mampu, itu akan menjadi kemenangan karena itu berarti saya mulai pulih, tegas dia. Martin menandatangani kontrak dengan Aprilia setelah mengalahkan Francesco Bagnaia untuk memenangkan gelar juara dunia musim lalu saat membalap untuk tim satelit Ducati, Pramac. Ia akan memulai usaha mempertahankan gelarnya dengan selisih 87 poin di belakang pemimpin klasemen sementara Alex Marquez. Alex Marquez, unggul 1 poin di klasemen atas kakaknya sekaligus juara dunia 6 kali, Marc Marquez, yang telah bangkit musim ini dengan membukukan 2 kemenangan balapan dan 3 kemenangan sprint. Sementara itu, momentum Francesco Bagnaia saat Marc Marquez menuju lintasan yang kurang menguntungkan. Persaingan para pembalap akan dilanjutkan pada seri balap MotoGP Qatar 2025, 11 hingga 13 April di sirkuit internasional Lusail, Doha. Pembalap Ducati, Francesco Bagnaia, menuju Qatar yang menjadi salah satu sirkuit yang dia kuasai. Hal ini menjadi momentum Bagnaia dalam perebutan gelar juara dunia MotoGP karena sirkuit Doha kurang difavoritkan rekan setimnya, Marc Marquez. Bagnaia memenangkan MotoGP Americas 2025 setelah Marquez mengalami kecelakaan saat memimpin balapan meskipun Circuit of the Americas, kota, menjadi kekuatannya. Bagnaia memenangkan balapan MotoGP Qatar tahun lalu, sementara Marquez hanya memenangkan balapan di Qatar sekali dalam karir kelas utamanya, 11 tahun lalu. Sebelum balapan MotoGP Americas, Marquez memegang kuncinya, kata mantan pembalap MotoGP, Sylvain Guintoli kepada TNT Sports di Texas dilansir bolasport.com dari Crash. Melakukan kesalahan menunjukkan bahwa ia rentan. Hal itu memberi Pecco, sapaan akrab Bagnaia, perasaan bahwa hal itu bisa terjadi. Bahwa, saya bisa mengalahkannya. Perasaan itu sangat besar, terutama karena itu terjadi di sini, di trek tempat Marc sangat kuat. Alex Marquez, Gresini, telah mengambil alih sebagai pemimpin kejuaraan berkat finish di posisi kedua di kota. Ia unggul 1 poin dari saudaranya, Marc. Bagnaia berada di posisi ketiga, terpaut 12 poin dari puncak, tetapi baru saja bersemangat menjelang MotoGP Qatar. Momentum bergeser dalam kondisi basah yang sulit di Texas ketika Marc Marquez melewati trotoar. Ia melaju dengan batas dan ia tidak perlu melakukannya, ucap mantan pembalap MotoGP lainnya, Michael Laverty. Menurut saya, itu adalah kesalahannya. Ia memainkan kartunya dengan baik. Strategi dan keputusan untuk mengganti motor adalah langkah yang cerdas. Itu membuat semua orang di grid tidak menyadarinya. Kekacauan yang terjadi karena Marc mengendalikan situasi. Tidak seorang pun tahu apa yang harus dilakukan. Maverick Vinales melepaskan motornya, lalu menginginkannya kembali. Ketika Marc tidak mengaktifkan perangkat depannya di awal, saya pikir dia bingung, gelisah. Dia kemudian memulai, melaju, memiliki jarak yang nyaman, dan mengambil kebebasan. Dia mengambil risiko, bagian depan terlepas. Sayangnya baginya, kesalahan pertama musim ini. Dia telah kehilangan momentumnya, memasuki lintasan yang tidak begitu kuat baginya. Marc Marquez bukan favorit pemenang MotoGP Qatar yang akan hadir akhir pekan ini. Buat Marc, balapan malam di Lusail International Circuit merupakan salah satu race yang dia tandai dengan warna hitam di kalendernya. Kini seri keempat, salah satu sirkuit hitam Marc Marquez. Hitam. Dia memiliki 2 sirkuit dari 22 balapan, yakni Qatar dan juga Sepang, Malaysia. Itu adalah 2 sirkuit tempat dia secara historis tidak bernasib baik. Marc Marquez hanya punya 1 catatan manis di Qatar selama karirnya di MotoGP, yakni pada 2014.
Marc Marquez mungkin bertambah pusing, lantaran dia tahu Qatar merupakan seri yang bersahabat untuk Pecco.